Horas. Kami pelajar Katekisasi Sidi tahun ajaran 2024 akan menyanyikan lagu Hohomaho dengan menggunakan bahasa Inggris dan Batak, serta akan memaparkan sejarah dari lagu tersebut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Arga Stefanusila Dariba. Saya Monika Yolanda Lumban Gawal. Saya Tristan Moses Barani. Saya Marcel Lemik Tampak Pahan. Is there my soul? The Lord is on the side. In Bethlehem, the cross of grief of pain. Lift to thy God to order and provide. In every change, He faithful will remain. Be still, my soul, God bless thy heavenly friend. Through thorny ways leads to a joyful end. Be still, my soul, thy God doth undertake. Look at the fruits, soon as He has the past. Die of thy soul, leaders with nothing share. Allah is there, you shall be bright at last. Be still, my soul, the waves and winds still know. His voice will rule the mighty dwell below. Be still, my soul, when dearest friends depart, and all is done, the healing fell of tears. Then shall the His throne is heard, who comes to soothe thy sorrow and thy fear. Be still, my soul, thy Jesus can revive. From His own fullness on He passed away. Be still, my soul, the earth His heart lean on. When we shall be forever
daging tonim saramo tanai. Oh male tondiku ai Jesus do totong patong ini baru kibo ditikin asapumu tikinaro kok astiro amin yang lonongo nanggu malu sang laut ade bata lodongan bidisi ale tondiku paboratma pinaholongan mi ojo troam maraburi uyun asalawan susupasa nami osmarom di Tuhan dekatamu lamar gogoy langapuro amin. Oh ale tondiku sato kinai mula pajumpa mo postro amin satia Tuhanmu tu surgoi doboanon naho rapor sude nahina olonganmu doho suru ani marendeho. Berikut pemaparan sejarah buku Ende nomor 735. A. Pengantar mengenai buku Ende HKBP. Buku Ende merupakan nyanyian ibadah bagi jemaat HKBP yang diciptakan oleh komponis Eropa pada abad ke-16 dan ke-17. Nyanyian ini dibawa oleh para misionaris ke tanah Batak, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Batak Toba, dan ada yang diubah untuk disesuaikan dengan irama musik Batak. Buku ini disusun dan diterbitkan oleh percetakan HKBP di Pematang Siantar, Indonesia. Jumlah lagu dalam buku ini adalah 864 lagu. Buku Ende sendiri tersusun atas 3 bagian, yaitu buku Ende dari nomor 1 sampai 373. Buku Ende merupakan bagian utama dari buku Ende HKBP. Buku ini berisi lagu-lagu dan kirung yang digunakan dalam ibadah dan kegiatan gereja. Jumlah lagu dalam buku ini adalah 373 lagu. Yang kedua, Marhulaon Nagok dari nomor 374 sampai 556. Marhulaon Nagok merupakan bagian dari buku Ende HKBP yang disebut juga sebagai buku Ende Sangat di Jaoba. Buku ini disusun dan diterbitkan oleh percetakan HKBP di Pematang Siantar. Jumlah lagu dalam buku ini adalah 182. Yang ketiga, Sangat di Jaoba dari nomor 557 sampai 864. Sangat di Jaoba merupakan bagian dari buku Ende HKBP yang berisi lagu-lagu yang digunakan dalam ibadah Minggu Reminis Cere. Lagu-lagu dalam ibadah Minggu Reminis Cere merupakan lagu-lagu pujian yang dikhususkan untuk ibadah Minggu Reminis Cere, yang artinya ingatlah Allah akan kasih setiamu. Jumlah lagu dalam buku ini adalah 284 lagu.
A. Latar belakang lagu Hoho Maho. Pada tahun 1752, seorang Finlandia yang bernama Katarina Amalia Dorothea von Schlegel membuat lagu yang mengingatkan pada semangat reformasi. Lagu ini mungkin juga terinspirasi oleh gerakan Pietisme yang populer di Jerman pada masa itu. Gerakan Pietisme di Jerman pada abad ke-18 merupakan aliran dalam lingkungan Lutheranisme yang berlangsung dari akhir abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18. Pietisme adalah sebuah gerakan yang berasal dari Jerman dan ditiru oleh negara-negara tetangga di sekitarnya. Gerakan ini memiliki tujuan untuk mendorong iman yang berpusat pada pribadi dan pemahaman yang lebih terhadap Alkitab. Pietisme di Jerman pada abad ke-18 terjadi dalam konteks perubahan besar di Eropa yang disebabkan oleh munculnya dua aliran, yaitu Pietisme dan Rationalisme. Sebagian dari penganut Pietisme menganggap gereja-gereja sebagai mati dan mereka menginginkan supaya gereja dihidupkan kembali. Gerakan ini juga mendorong pemahaman yang lebih tentang Alkitab dan kekuatan Tuhan yang mungkin membantu Katarina von Schlegel dalam membuat lagu Be Still My Soul. Teks lagu ini pertama kali ditulis dalam bahasa Jerman yang berjudul Stille meine Wille den Jesus hilft sie again. 1 abad kemudian, lagu tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Jean Laurie Borthwick pada tahun 1855 dengan judul Be Still My Soul. Lagu Be Still My Soul dibuat berdasarkan pada Mazmur 164 ayat 10. Kemudian, pada tahun 1865, musiknya dibuat oleh Jean Sibelius dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Eka Laksana Pohan pada bait 1, 2, dan 4 pada tahun 1966, serta Yamuger bait ketiga pada tahun 1987. Selanjutnya, lagu ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Batak dengan judul Hoho Maho oleh Diak Bonaria Huta Barat yang kemudian diterbitkan ke dalam buku NDHKBP nomor 735. B. Tekanan teologis. Tekanan teologis dalam lagu ini adalah pada kepercayaan pada Tuhan yang setia dan mampu memberikan kekuatan serta penghiburan di tengah-tengah kesulitan. Dengan latar belakang pergumulan dan penderitaan yang melanda Eropa pada saat itu, lagu ini mengingatkan pendengarnya tentang keberadaan Allah yang selalu setia dan penuh kasih, meskipun situasi di sekitarnya mungkin terasa gelap dan putus asa. Lagu ini menawarkan penghiburan dan harapan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan dan mengajak mereka untuk mempercayai rencana Allah yang lebih besar meskipun tidak selalu mudah dipahami. A. Profil penulis lagu. Sedikit yang diketahui tentang penulis himne ini. Katarina Amalia Dorothea von Schlegel lahir pada tahun 1697 dan meninggal pada tahun 1768. Dia terhubung dengan pengadilan kecil di Kotten Utara Hall di Jerman. Sedikit yang diketahui tentang kehidupannya. Beberapa ahli himne berpendapat bahwa dia mungkin telah menjadi seorang biarawati Lutheran. Dia dikenal sebagai penulis Stille meine Wille den Jesus hilft yang diterbitkan dalam koleksi berjudul Neue Sammlung Geistlicher Lieder, kumpulan lagu rohani baru, pada tahun 1752. B. Profil tokoh yang menginspirasi. Martin Luther adalah seorang profesor teologi dan pastor Katolik yang berasal dari Jerman. Dia merupakan pionir Reformation in Protestan yang telah memberikan perubahan dalam sejarah kekristenan dunia. Luther merupakan tokoh dunia yang terkenal dengan pemulihan Alkitab ke bahasa Jerman. Dia lahir pada 10 November 1483 di Eisleben, Jerman, dan meninggal pada 18 Februari 1546. Dia pernah menjadi biarawan pada 2 Juli 1505 dan mengajar teologi di Universitas Wittenberg pada 1508. Pada 1517, Luther memancarkan 95 tesis di pintu gereja Kastel Wittenberg. Sejak tahun 1517, karena Martin Luther menyampaikan kritikannya secara terang-terangan, akhirnya dia terpaksa bersembunyi karena dia dikejar-kejar oleh pihak gereja Katolik Roma untuk dibunuh. Yang terakhir ada kesimpulan. Pada abad ke-18, semangat reformasi makin melemah. Pada tahun 1752, seorang Finlandia yang bernama Katarina Amalia Dorothea von Schlegel membuat lagu yang mengingatkan pada semangat reformasi Martin Luther. Serta karena ada gerakan Pietisme di Jerman pada abad ke-18,
Teks lagu ini pertama kali ditulis dalam bahasa Jerman yang berjudul Stille mein Wille dan Jesus hilft siegen. 1 abad kemudian, lagu tersebut diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Jean Laura Bortrick pada tahun 1855 dengan judul Be Still My Soul. Lagu ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Batak dengan judul Hoho Maho oleh Biak Bonaria Huta Barat yang kemudian diterbitkan ke dalam buku NDHKBP nomor 735. Implikasi signifikan terhadap abad ke-18. Pada abad ke-18, lagu Be Still My Soul memiliki implikasi signifikan sebagai sebuah karya seni yang menginspirasi dan memberi penghiburan kepada banyak orang. Lagu ini dikenal sebagai lagu rohani yang menghadirkan pesan penghiburan dan ketenangan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan dan penderitaan. Melalui kata-kata yang menyentuh hati dan melodi yang indah, lagu Be Still My Soul memberikan inspirasi kepada banyak orang untuk tetap tenang dan berpegang pada iman. Dengan demikian, terciptanyalah lagu Be Still My Soul pada abad ke-18 yang memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat iman dan memberikan penghiburan bagi banyak orang di berbagai belahan dunia. Lagu ini menjadi bagian dari warisan keagamaan yang inspiratif hingga saat ini. C. Pengaruh lagu terhadap perkembangan zaman. Lagu Be Still My Soul memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan zaman, baik dari segi teologi maupun budaya. Dalam teologi, lagu ini menawarkan kepercayaan dan kekhawatiran kepada penyanyi yang menciptakan kepercayaan kepada Tuhan dan kepada diri sendiri. Dari segi budaya, lagu Be Still My Soul merupakan lagu yang populer dan yang banyak disukai. Lagu ini juga telah menjadi inspirasi bagi banyak komposisi lainnya. Selain itu, lagu ini juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan individu. Lagu ini dapat menjadi sumber kekuatan dan kepercayaan bagi penyanyi saat mengalami perubahan atau kesakitan. Lagu ini juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi individu untuk menjadi lebih perilaku yang baik dan kepercayaan kepada Tuhan. Sekian nyanyian dan pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata di dalam video kami. Terima kasih, Horas.